Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Afwan Rizwanda Adib dari Program Studi Ilmu Tanah Angkatan 2021. Mana pada pagi hari ini akan menyampaikan terkait dengan artikel yang telah saya buat sebagai tugas akhir pada mata kuliah Bahasa Indonesia kelas 71. Baik, selanjutnya akan saya mulai terkait dengan artikel yang telah saya buat dengan judul Pengaruh Masukan Modal dan Kredit pada Produksi Pertanian Rakyat oleh Afwan Rizwanda Adib, jurusan Ilmu Tanah, mata kuliah Bahasa Indonesia kelas 71 dengan NIM 2115 1030 1024. Abstrak. Untuk yang pertama, sektor input pertanian penting dalam menunjang keberhasilan budidaya tanaman pertanian. Kebutuhan pertanian dalam modal baik pengadaan barang, alat sintan atau alat dan mesin pertanian, dan saprotan sarana produksi pertanian, lahan, dan modal usaha. Dalam bentuk tunai, memungkinkan petani harus mempersiapkan sedari awal mungkin sebelum proses budidaya dilakukan. Masalah umum yang terjadi di masyarakat yakni kurangnya masukan modal yang dimiliki petani. Karena hal itu, proses budidaya yang berjalan kurang optimal yang dilakukan mengingat kurangnya modal usaha tani yang dimiliki. Dengan kata kunci, modal usaha tani, produksi pertanian, dan juga kredit. Sebagai pendahuluan, Indonesia sendiri merupakan salah satu negara agraris di mana sebagian besar penduduknya tinggal di pedesaan dengan mata pencaharian sebagai petani. Yang oleh karena itu petani rakyat di sini memungkinkan sebagai kunci utama dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional. Nah, selanjutnya ialah proses produksi pertanian. Didasarkan ada 4 sektor. Yang pertama, sektor agro input, usaha tani, agroindustri, dan juga pemasaran. Nah, dari keempat sektor ini berkaitan satu sama lain, dan juga dari keempat ini memiliki urgensi ataupun kepentingan yang cukup dari satu tersebut berpengaruh terhadap hasil primer dan olahan yang didapatkan. Persiapkan praproduksi harus dimaksimalkan sedari mungkin sehingga nanti kegiatan produksi yang dijalankan dapat berjalan dengan secara optimal. Nah, indikator kesiapan produksi adalah antara lain yang pertama kecukupan modal, produksi benih ataupun bibit, lahan tanam, penggunaan alat dan mesin pertanian, dan juga sumber daya manusia harus ditingkatkan. Menurut Carmini tahun 2020. Selanjutnya masuk ke dalam pembahasan. Dari berbagai masalah yang timbul dari ketidaksiapan petani dalam mempersiapkan kebutuhannya dari proses budidaya dan juga produksi. Salah satu upaya yang dapat menjawab permasalahan tersebut ataupun solusinya yakni mengupayakan sistem perencanaan yang terpadu, berkelanjutan, serta dapat diimbangi dengan penyediaan modal usaha yang mencukupi. Menurut Asyari tahun 2019. Sistem perencanaan terpadu tersebut mengupayakan ketersediaan modal usaha, alat dan bahan yang akan digunakan. Selanjutnya yakni pengerahan modal dari kredit usaha pertanian dari sektor perbankan. Nah, memungkinkan penambahan jumlah modal yang digunakan oleh petani dalam melaksanakan kegiatan budidaya. Dari modal pertanian sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah modal milik sendiri atau equity capital. Maksudnya adalah modal warisan, yakni tidak dapat kewajibannya itu bagi yang menerima, atau modal yang diturunkan secara turun-temurun. Yang terakhir adalah modal pinjaman ataupun kredit yang terdapat kewajiban dalam pengembaliannya dari kurun waktu tertentu. Dalam proses mendapatkan modal tersebut dapat dimungkinkan modal didapatkan dari perbankan dengan prosedur dan juga cara-cara yang ditentukan oleh pihak perbankan sendiri. Nah, petani dapat mengajukan pinjaman berjangka kepada pihak perbankan yang dituju dengan menyelesaikan tahapan-tahapan administratif. Pengajuan pinjaman dapat berbentuk secara kredit formal ataupun kredit non formal. Kredit formal merupakan anggaran dana yang dicanangkan oleh pemerintah dalam rangka mendukung proses budidaya dan produksi pada petani yang memerlukan syarat-syarat dalam peminjamannya. Kredit formal itu dapat dicairkan melalui perbankan nasional, perbankan swasta yang ditunjuk koperasi dan juga pegadaian dengan syarat administrasi tersebut telah diselesaikan
selama proses peminjaman. Sedangkan kredit non formal merupakan kredit ringan yang disesuaikan dengan segmentasi pasar untuk mendukung proses pertanian. Kredit non formal tersebut dapat dicairkan melalui kelompok-kelompok tani, bantuan dana desa maupun personalia dengan kekayaan yang lebih ataupun pinjaman secara langsung. Selanjutnya ialah modal dan kredit usaha. Masukan dan modal dan kredit usaha ini merupakan bagian dari sektor agro input yang mendasari berlangsungnya proses produksi pertanian. Kecukupan modal bagi petani mempengaruhi jenis dan pola produksi pertanian yang akan dilakukan. Modal dan kredit usaha bagi petani umumnya didapatkan dari pemberian ataupun subsidi dari pemerintah melalui kebijakan kelompok tani desa. Secara bentuknya, modal dan kredit usaha pertanian dinamakan sebagai KUR atau kredit usaha rakyat, yang merupakan program kredit usaha yang diberikan kepada petani melalui UMKM atau usaha mikro kecil menengah dengan proses peminjaman dari pemerintah melalui sektor perbankan yang telah ditunjuk. Dari penerapan ini, pinjaman modal dari kredit usaha dari pemerintah mendorong tercukupnya kebutuhan praproduksi yang akan disesuaikan dengan pelaksanaan produksi pertanian tersebut. Namun di lain sisi, lemahnya sumber informasi, komunikasi antar pihak dan juga lembaga penunjang menjadi permasalahan yang timbul bagi petani. Nah, masyarakat petani umumnya melakukan peminjaman kepada kelompok tani yang memiliki wewenang dalam membagikan kredit. Namun terlibatnya pihak-pihak perbankan dapat menambah kecukupan sisi modal dan kredit usaha pertanian. Di sisi lain, syarat-syarat yang ditujukan kepada peminjam modal yaitu petani masih tergolong berat, yang mana pihak perbankan itu membebankan syarat administratif yang harus menekan dari segi produksinya harus tinggi, dari varietasnya harus bagus dan lain sebagainya, yang menunjukkan adanya prosedur administrasi dan jaminan kembali kepada sektor pertanian. Nah, dari administrasi ini dikatakan bahwasanya sektor pertanian itu merupakan sektor yang memiliki nilai resiko yang tinggi, sehingga pihak perbankan itu lebih berhati-hati kepada peminjaman modal kepada petani. Selanjutnya ialah produksi pertanian. Kegiatan budidaya merupakan kegiatan pelaksanaan dari sumber daya agroinput yang telah tersedia. Nah, ketika nanti modal, alsintan dan juga bahan alat dan lain sebagainya telah tersedia, maka kegiatan produksi pertanian akan berjalan dengan lebih optimal. Kegiatan ini menitik beratkan pada teknik dan juga cara yang ditetapkan pada tiap komoditas. Fungsi produksi merupakan penghubung antara input pertanian dengan proses budidaya dan produksi, memberikan gambaran pada teknik pertanian yang akan ditetapkan, serta penggunaan teknologi dan alsintan yang akan digunakan. Nah, dari kegiatan produksi pertanian ini, petani sangat memerlukan modal yang cukup, mulai dari alat, mesin, dan juga bahan-bahan yang digunakan sebagai kegiatan budidaya. Kebutuhan petani yang semakin meningkat merujuk pada swasembada pangan yang membutuhkan keterlibatan beragam sektor. Modal pribadi dari petani sendiri belum tentu dapat mencukupi kebutuhan penyedia sarana produksi pertanian atau saprotan. Ketersediaan modal yang ada dimiliki merupakan dari hasil sisa dari usaha tani yang digunakan sebelumnya. Namun perlu digarisbawahi kembali bahwasanya sektor pertanian merupakan sektor ekonomi dengan tingkat resiko yang sangat besar, dan modal yang dimiliki hanya mengandalkan dari sisa hasil usaha pertanian sebelumnya yang pasti itu belum tentu cukup untuk mencukupi kebutuhan produksi pertanian berikutnya. Kondisi tersebut ini memungkinkan kepada petani melakukan peminjaman modal baik melalui pihak perbankan ataupun pihak pemberi pinjaman. Dengan manfaatnya yakni petani dapat melangsungkan kegiatan produktivitas pertaniannya ataupun produksi pertaniannya secara optimal, dan juga salah satu solusinya yakni petani melakukan kegiatan kemitraan baik melalui komunitas maupun kelompok tani yang dilakukan secara bersama-sama atau berkelompok. Nah, dari situ dapat merasakan kemudahannya dalam proses pertanian yang dilakukan. Biaya-biaya produksi seperti irigasi, pupuk, benih, dan bibit, dan juga nanti ada sewa alsintan dan juga pembiayaan operasional tenaga kerja akan lebih terjangkau dengan keberadaan pinjaman modal usaha. Dan juga nanti
proses pertanian akan lebih meningkat dan penambahan modal yang tersedia akan jauh lebih tinggi yang dimiliki oleh petani. Sebagai penutup, jumlah modal usaha yang dimiliki petani itu mempengaruhi terhadap penyiapan dan juga kecukupan sarana produksi pertanian sebelum proses budidaya dan produksi berjalan. Selain itu, proses budidaya dan produksi pertanian akan berjalan secara maksimal dengan mempertimbangkan kecukupan sarana produksi pertanian yang tersedia. Pihak perbankan dan juga pemerintah dapat mengupayakan pemberian modal maupun kredit usaha secara tepat sehingga pemakaiannya dapat digunakan secara optimal. Saran bagi artikel ini yakni pihak perbankan termasuk dalam sektor penunjang pertanian harus mempermudah syarat administrasi yang dilakukan oleh petani dalam proses peminjaman modal usaha sehingga tidak lagi terjadi kekurangan modal yang digunakan dalam proses budidaya dan produksi pertanian. Daftar rujukan dari Ansori tahun 2018, Asari 2019, hari ini Nurdin Aprilia DKK tahun 2014, Karmini 2020, Rahmawati tahun 2019, Rosalina tahun 2019. Mungkin ini merupakan merupakan presentasi yang dapat saya berikan terkait dengan artikel yang saya buat, yakni pengaruh masukan modal dan kredit pada produksi pertanian rakyat. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan juga kalimat yang sulit dipahami. Saya mohon maaf, kurang lebihnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.